Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Jumpa lagi kita di dalam program Grounded in the Bible. Dan pada saat ini, kita sudah masuk di dalam pelajaran dalam Ester pasalnya yang keempat. Di dalam Ester pasalnya yang keempat ini, bercerita suatu titik balik dari semua pasal daripada kitab Ester. Di mana pada saat Haman menerima titah dari kerajaan untuk membinasakan seluruh orang-orang Yahudi pada saat itu, peristiwa ini menggambarkan daripada suatu ratapan kepada keberanian. Dan di dalam kitab ini, walaupun nama Tuhan tidak pernah tercatat di dalam kitab Ester, namun pekerjaan Tuhan itu selalu dapat kita lihat lewat apapun yang mereka lakukan di dalam kitab tersebut. Ketika Mordekai mengetahui akan titah tersebut, dia menggunakan kain kabung, meratap dengan tangisan yang sangat sedih pada saat itu. Bahkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di wilayah Persia, mereka juga berkabung menangis akan hal yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Ester yang berada di istana pada saat itu belum memahami akan situasi tersebut. Namun lewat pelayan Hatta, Mordekai menjelaskan rencana daripada Haman kepada Ester agar supaya dia pergi menghadap kepada Raja Ahasiweros untuk dapat melepaskan akan bangsa tersebut daripada titah itu. Namun Ester menjelaskan bahwa pergi menghadap raja tanpa seizinnya akan dihukum mati pada saat itu. Dan Ester sudah 30 hari dia tidak pernah dipanggil oleh raja. Maka pada saat itu Mordekai mengatakan kepada Ester bahwa kamu tidak akan selamat walaupun berada di dalam istana. Dan ia berkata bahwa jangan-jangan justru di saat-saat seperti ini engkau akan beroleh kedudukan sebagai seorang ratu. Dan ini menggambarkan bahwa ada keyakinan bahwa Allah tetap bekerja di dalam kehidupan daripada Ester. Lalu Ester membuat suatu keputusan pada saat itu. Dia katakan kepada seluruh orang Yahudi yang ada di Susan untuk berpuasa untuknya selama 3 hari. Bahkan dia dan pelayannya juga berpuasa pada saat itu. Lalu ia berkata pada saat itu, aku akan masuk menghadap raja. Dan jikalau aku harus mati, biarkanlah aku mati. Dan ini menggambarkan suatu keberanian, iman, dan juga pengorbanan daripada Ester bagi umat-umat Tuhan pada saat itu. Di dalam pasal ini, kita dapat melihat bahwa Allah menempatkan diri kita di dalam posisi tertentu agar supaya rencana Allah tergenapi. Di tengah krisis, walaupun kita tidak dapat melihat jalan Tuhan, tetapi Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Daripada Ester, di dalam kehidupannya, dia memunculkan keberanian walaupun penuh dengan tekanan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap setia di tengah-tengah tekanan yang ada karena Tuhan tetap menyertai akan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.